Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Sasmita dari grup Profesi 1 kelompok kecil 6 akan melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care. Baik, sebelum kita mulai kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita mempersiapkan alat yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan ANC. Baik, setelah alat ini ada meteran, kemudian ada timbangan, kemudian ada stetoskop, tensimeter, kemudian ada pemeriksaan untuk jantung janin, kemudian ada meteran untuk pemeriksaan perut ibu hamil, kemudian ada cek suhu dan meteran untuk lila. Setelah itu barulah kita panggil pasiennya. Baik Bu, silakan masuk Bu. Baik, Sus. Silakan duduk Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan kita tanya dulu, kita melakukan anamnesis kepada pasien. Siapa namanya Ibu? Bulan, Sus. Bu Wulan. Bu Wulan, ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Kehamilan anak pertama, Sus. Anak pertama. Rencana Ibu ingin melahirkan normal atau sesar Bu? Saya sih kalau bisa normal, Sus. Oh, normal. Oh iya Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang Ibu rasakan selama kehamilan ini Bu? Saya sering sakit pinggang sih, Sus. Oh, sakit pinggang aja ya Ibu. Bagaimana Ibu dengan sebelum itu kita tanyakan juga bagaimana menstruasi pasien, bagaimana HPHT-nya dan siklus menstruasinya. Kemudian bagaimana juga riwayat pernikahannya. Kemudian barulah kita melakukan penimbangan berat badan dan pengecekan tinggi badan. Ibu, silakan Ibu, timbang berat badannya Ibu. Selagi kita memeriksa berat badannya, kita bisa juga mengukur tinggi badannya. Tinggi badan 156 dan berat badan adalah 55 kg. Kemudian baru kita pemeriksaan, silakan duduk Bu. Tekanan darah. Luruskan aja Bu. Selagi melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita bisa juga memeriksa suhu pasien dan letakkan termometer di aksila pasien. Baik Bu, tekanan darah Ibu normal 120 kali per 80 kali per menit, 120 per 80 mm air rasa. Kemudian suhu Ibu 36,5 derajat Celcius. Normal ya, Sus? Ya, normal Bu, suhu Ibu normal, tekanan darah Ibu juga normal. Kemudian kita juga memeriksa lingkar lengan atas Ibu. Kita periksa, kita ukur dari ujung bahu sampai siku Ibu. Kemudian kita tentukan bagian tengahnya. Barulah kita letakkan di sisi dilingkarkan. Kita lingkarkan ke lengan ibunya. Kemudian didapatkan lingkar lengan Ibu sekitar 25. Apabila lingkar lengan atas Ibu kurang dari 23, maka kurang dari 23 berarti Ibu mengalami kekurangan nutrisi. Baik, setelah melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, barulah kita menyuruh Ibu untuk berbaring. Ibu silakan berbaring Ibu. Ya. Pada saat berbaring kita bisa memeriksa dari head to toe.
kita periksa kepala ibu, kita inspeksi bagaimana rambut ibu, apakah mengalami apakah penyebaran rambut ibu apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita lihat apakah rambut ibu kotor atau tidak. Kemudian kita lihat juga mata ibu apakah mengalami gangguan penglihatan atau tidak, dan kita lihat juga bibir ibu warnanya bagaimana, apakah pucat atau tidak, dan kita lihat juga giginya apakah mengalami karies gigi atau tidak. Serta kita lihat juga wajah ibu, apakah wajah ibu tampak pucat atau cemas. Setelah memeriksa bagian kepala, kita periksa bagian leher, kita inspeksi bagian lehernya, kita lihat bagaimana warna leher ibu, apakah mengalami hiperpigmentasi atau tidak, dan kita juga bisa palpasi bagian leher ibu, kita raba apakah leher ibu mengalami kelenjar tiroid. Kemudian kita inspeksi bagian dadanya, kita buka baju ibu, kita lihat payudara ibu, bagaimana payudara ibu, apakah simetris keduanya atau tidak. Kemudian kita lihat bagian areola ibu, apakah sudah menonjol atau tidak puting susunya. Jika tidak, kita bisa memijitnya menggunakan tangan dan minyak, atau bisa menggunakan alat. Kemudian kita lihat juga bagaimana otot bantu napas ibu, apakah menggunakan otot bantu napas atau tidak. Kemudian bisa kita mendengarkan dengan stetoskop, kita dengarkan bunyi suara napas ibu dan bunyi jantung ibu. Kita dengarkan bunyi napas ibu, kemudian kita dengarkan bunyi jantung ibu. Selanjutnya kita masuk ke inspeksi bagian perut. Pada bagian perut ini kita lihat dulu terlebih dahulu apakah perut ibu mengalami luka atau tidak. Kemudian apakah perut ibu mengalami sterae gravidarum atau stress mark. Kemudian barulah kita masuk ke Leopold. Leopold ini ada Leopold 1 sampai 4. Yang pertama itu kita melakukan Leopold 1, di mana tujuan di sini ialah untuk mengukur umur kehamilan ibu dan mengetahui letak janin di bagian fundus uteri, di fundus ibu. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan Leopold, alangkah baiknya kita suruh ibu untuk mengangkat kakinya, kedua kakinya. Ibu silakan angkat kakinya ibu, tekuk ibu kakinya, dan tetap beri privasi kepada ibu. Kemudian barulah kita melakukan pemeriksaan Leopold 1. Tangan kita di bagian simfisis pubis, kemudian kita raba pelan-pelan menggunakan ujung jari, kita tekan, kemudian sampai ke fundus ibu. Setelah itu kita ambil meteran, kita tetap tahan, kemudian baru kita ukur dari fundus ke simfisis pubis. Didapatkan 32 cm. Kemudian setelah pengukuran, dan kita juga rasakan bagian apa yang terdapat di simfisis pubis dan bagian fundus. Kita raba, jika bagian fundus teraba lunak berarti itu bagian bokong, atau teraba keras berarti itu bagian kepala. Baik, selanjutnya kita melakukan Leopold 2, di mana kita raba yang untuk Leopold 2 ini tujuannya untuk mengetahui bagian sisi kanan atau sisi kiri, apakah terdapat punggung janin atau bagian ekstremitasnya, atau bisa dibilang puka-puki, punggung kanan dan punggung kiri. Karena kita di sebelah kanan pasien, kita tahan di sini terlebih dahulu, kemudian tangan kanan kita raba apakah bagian yang terdapat di bagian sisi kiri ibu. Jika teraba lunak berarti itu ekstremitas ibu, janin,
Jika teraba keras berarti itu teraba keras dan melengkung berarti itu punggung janin. Karena punggung janin teraba di sebelah sisi kanan berarti di sini punggung janinnya. Baik, setelah itu kita lanjut ke bagian Leopold 3. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah bayi sudah masuk PAP atau belum. Baik, kita tahan di bagian di bagian fundus ibu dan kita raba di bagian simplicis pubis. Bagaimana? Apakah bagian kepala atau bagian bokong yang teraba di simplicis pubis? Jika lunak berarti itu bokong, jika keras agak melengkung, bulat berarti itu bagian kepala. Dan di sini adalah bagian kepala. Kita raba apakah bagian kepalanya pas meraba itu goyang atau tidak. Jika goyang berarti kepala belum masuk PAP, dan jika tidak goyang berarti itu sudah masuk PAP. Selanjutnya kita masuk ke Leopold 4. Leopold 4 ini tujuannya untuk mengetahui apakah bagaimana janin sudah masuk seluruhnya ke bagian rongga panggul atau tidak. Baik, sebelum melakukan tindakan kita suruh dulu ibu untuk menurunkan kakinya. Turunkan kaki ibu. Dan kita melakukan pemeriksaan Leopold ini menghadap ke kaki ibu. Baik, kita mulai dari sini. Kita raba. Apabila tangan kita bertemu di bagian simplicis pubis, berarti di sini bisa dikatakan konvergen. Di sini berarti janin masih letaknya masih kecil, berada di rongga panggul ibu. Kemudian apabila jaraknya sejajar antara tangan kanan dan tangan kiri di perut ibu, berarti itu masih sebagian masuk ke rongga panggul ibu. Kemudian apabila pemeriksaannya sudah lebar atau divergen, berarti itu janin sudah masuk seluruhnya ke rongga panggul ibu. Kemudian kita periksa juga bagian kaki ibu. Oh, mohon maaf, kita sebelumnya setelah melakukan pemeriksaan Leopold, kita auskultasi juga denyut jantung janin. Karena tadi punggung janin berada di sebelah sisi kanan ibu, kita periksa menggunakan Doppler. Kita periksa selama 1 menit. Karena alatnya masih tradisional, kita bisa menyamakan dengan denyut nadi ibu. Baik, setelah 1 menit didapatkan normalnya itu denyut jantung janin ialah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah pemeriksaan Leopold selesai, barulah kita periksa bagian kaki. Kita lihat bagian kaki pasien apakah tampak mengalami pembengkakan atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah kaki pasien mengalami distensi vena atau tidak. Kemudian kita tanyakan juga kepada ibu bagaimana vaginanya, apakah mengalami keputihan atau tidak, dan bagaimana dan apakah mengalami rasa gatal atau tidak. Jadi ibu, bagaimana bu vagina ibu? Apakah mengalami keputihan atau tidak ibu? Ya, semenjak hamil saya mengalami Oh, mengalami keputihan. Ada rasa gatal bu? tidak sus. Oh, tidak ya ibu. Baik bu, karena pemeriksaannya sudah selesai, ibu boleh duduk bu. Ya, duduk dulu ibu. Saya akan jelaskan bagaimana keadaan ibu. Nah, hasilnya didapatkan bahwa kehamilan ibu sebentar lagi untuk menuju persalinan ya ibu. Dan
denyut jantung janin ibu juga normal ibu 130 kali per menit. Dan ibu juga tensinya juga normal, nutrisi ibu juga baik gitu. Ibu jaga ya ibu kesehatan ibu. Bagaimana perasaan ibu bu? Senang kali dengar denyut jantung bayi saya tadi, sis. Alhamdulillah ya ibu. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi ibu? Tidak. Tidak, baik bu. Karena pemeriksaan sudah selesai, ibu boleh pulang. Jaga kesehatan ya ibu. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama bu. Baik, itu saja pemeriksaan antenatal care. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.